Shalom teman-teman, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Sungguh indah kita bertemu kembali. Izinkan saya pimpin kita dalam doa. Bapa Syurgawi, kami bersyukur buat kesempatan yang indah untuk bertemu kembali melalui siaran langsung ini. Semoga Tuhan menjamah dan berkarya dalam hidup kami lewat firman Tuhan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bermula dengan nyanyian lagu rohani nomor 63 dalam buku nyanyian ini yang berjudul Mulia, Sembah Raja Mulia. Lagu nomor 63, Mulia, Sembah Raja Mulia. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk genap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk genap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari kita merenungkan Mazmur 5 dengan tajuk Orang yang benar di antara orang fasik. Memandangkan perkembangan terkini dalam negara kita yang tercinta dan keadaan pandemik di negara kita dan di seluruh dunia, apakah doa saudara kepada Tuhan? Apakah seruan yang didengar oleh Tuhan dari hati kita? Sebagai seorang Kristen, apakah saudara prihatin, peduli tentang masa depan yang kita akan hadapi? Kes COVID masih meningkat. Dan kita baca dalam berita surat kabar hari ini menyatakan bahwa pelanggan sekarang boleh dine in. Artinya kedai makan akan dibuka mulai hari Isnin dan keluarga boleh bersama-sama makan
di restoran, di kedai makan. Walaupun kes COVID masih meningkat. Yang kedua, orang yang rentas daerah tidak perlu membuat ujian COVID lagi. Tidak perlu buat swab test. Apakah Anda merasa sedih apabila mendengar tentang perubahan yang mungkin terjadi di tanah air kita? Apakah Anda khawatir tentang kesan pandemik yang sedang berjangkit dan melanda tanah air kita? Teman-teman, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apakah tindakan Anda apabila berada di tengah dan di antara orang fasik yang berdusta, yang sampaikan kebohongan dan tidak dapat dipercayai lagi? Tindakan yang terbaik ialah berdoa, berseru kepada Tuhan. Marilah kita merenungkan Mazmur 5 dan mendapat bimbingan dan dorongan dari firman Tuhan. Daud merasa sakit pahitnya menjadi mangsa kepada orang fasik. Mungkin kita sebagai umat Tuhan juga meratap karena melihat peristiwa terjadi. Seperti Daud, kita juga mengeluh. Mazmur 5 dari ayat 1 hingga ayat 3 firman Tuhan berbunyi, Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong. Ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu lah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Dari bacaan firman Tuhan, kita dapat belajar beberapa perkara yang menjadi bimbingan dan dorongan untuk kita. Yang pertama, nomor 1, Daud menaikkan permohonannya kepada Allah. Dia berseru, berikanlah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Dia yakin bahwa Allah akan bersama dia, di sisi dia, dan mendengar perkataan dia. Apakah seruan dari hati Anda untuk diri Anda sendiri, untuk bangsa dan negara, untuk musuhmu, dan untuk orang fasik? Doa Daud adalah sungguh-sungguh dan dengan tujuan tertentu. Pemazmur di sini bukan saja mau membuang masanya ataupun hanya membuat sesuatu ritual biasa waktu pagi. Ia merupakan keluhan yang sungguh, suatu keinginan untuk bertemu dengan Allah dan merasakan, menikmati campur tangan dari Tuhan. Suatu keinginan untuk melihat supaya Allah campur tangan dalam keadaannya. Doanya adalah dengan sasaran. Waktu dia berdoa, dia mengharapkan sesuatu jawaban dari Tuhan. Ayat 3 berbunyi, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku
menunggu-nunggu. Seperti permohonan Yakub, dia berkata, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Ini terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat 26. Dalam peristiwa itu, Yakub merasa takut karena dia akan bertemu dengan abangnya Esau. Dan Yakub ingat bahwa dahulunya dia pernah bohong dan menipu Esau. Maka dengan itu, apabila dia mengingat bahwa pada keesokan harinya dia akan bertemu dengan Esau, dia takut. Yakub mulakan malam itu dan percaya bahwa keperluannya ialah melarikan diri dari Esau. Tapi dia mengakhiri malam itu dan percaya keperluannya bukanlah melarikan diri dari Esau, bahkan percaya akan berkat dalam janji Tuhan, bahwa Tuhan akan memberi pelepasan kepadanya. Apakah yang merubah sikap dari takut manusia kepada percaya akan firman Allah? Ialah Yakub bergumul bersungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Apabila kita melihat keadaan semasa di dalam negara dan sedunia karena penyakit COVID, bukankah itu merupakan suatu keadaan di mana kita juga bergumul bersungguh-sungguh dengan Allah? Umat Allah sedang di seluruh dunia berdoa 24/7, yaitu tiap hari selama 24 jam untuk 7 hari. Siang dan malam kita berdoa. Orang Kristen di seluruh dunia sedang berdoa dan memohon untuk pelepasan dari keadaan semasa. Yakub bergumul sepanjang malam dan akhirnya dia jadi timpang. Tetapi dia mendapat berkat dari Tuhan. Teman-teman, saudara dan saudari, apakah Anda cukup bergumul bersungguh-sungguh dan berkata, "Aku tidak akan lepas engkau jika engkau tidak memberkati aku"? Pemazmur di sini, si Daud menghadapi banyak masalah satu demi satu, tetapi dia tetap sungguh-sungguh percaya akan Tuhan untuk pelepasannya. Ayat 3 berbunyi, dia berdoa dan menunggu-nunggu. Doa Daud ada sasaran dan mengharapkan sesuatu jawaban dari Tuhan. Yang kedua, Daud memberi kata-kata amaran kepada orang fasik. Ayat 4 hingga ayat 6, firman Tuhan berbunyi, "Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu." Walaupun kita menumpang di antara orang fasik, orang jahat, kita tidak usah cemburu terhadap mereka.
terhadap pencapaian mereka. Ayat 4 dan 5 firman Tuhan berbunyi, "Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan." Siapakah orang pembual? Mereka adalah orang yang angkuh, yang sombong, dan meninggikan diri mereka di atas orang lain. Mereka menipu dan berlakon jadi peramah, berlagak menjadi saleh dan baik hati. Mereka tinggikan imej mereka dan bertekad ke atas dan menentang orang lain dan melanjutkan berkelompok menjatuhkan orang lain. Saya ingat kita faham huraian gambar situasi ini pada masa kini. Allah menjijik semua orang yang berbuat jahat. Apa harus dilakukan untuk orang benar apabila berdosa? Sebagai orang benar dan percaya kepada Tuhan, ada juga masanya kita lemah dan jatuh dalam dosa. Jadi, apakah yang kita harus buat? Kita dipanggil untuk bertanggung jawab ke atas semua tindakan dan perbuatan kita sebagai orang benar. Sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, jadilah orang yang bertanggung jawab ke atas tindakan dan perbuatan kita. Tetapi apabila kita mengaku dosa kita, Dia adalah penuh dengan belas kasihan. Tuhan kita penuh dengan belas kasihan dan kemurahannya terhadap kita. Tetapi untuk orang fasik, untuk orang jahat, inilah yang akan berlaku. Inilah yang akan terjadi terhadap mereka. Ayat 6 firman Tuhan berbunyi, "Engkau, ya Tuhan, membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu." Orang fasik berbohong dan menipu untuk merubah situasi supaya sesuai dengan rencana dan agenda mereka. Seseorang tidak payah menumpah darah untuk menjadi jahat, bersubahat dan menipu untuk ubah situasi, untuk meruntuhkan orang lain adalah perbuatan yang jahat. Awas, jangan biar orang fasik mempengaruhi Anda. Orang Kristen tidak terlindung dari hati tamak. Karena dalam pergaulan kita bertemu dengan orang fasik, kadang-kadang hati kita juga jadi tamak. Kita mohon Tuhan menolong kita dan curahkan belas kasihan kepada kita, membuka jalan pelepasan dan campur tangan di dalam keadaan kita. Yang ketiga, Daud percaya yakin dalam Tuhan. Ayat 7 dan 8 firman Tuhan berbunyi, "Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku, ratakan jalan-Mu di depanku.
Daud percaya yakin dalam Tuhan karena belas kasihan Tuhan yang besar. Dia menyembah Tuhan bukan karena perasaan emosinya, tetapi karena takut akan Allah yang benar dan murah hati. Daud seorang insan yang mengenal Allah dan percaya Tuhan akan menuntun dia menghadap seterunya. Ayat 8 firman Tuhan berbunyi, Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku, ratakanlah jalan-Mu di depanku. Untuk mengakhiri, saya ingin menarik perhatian terhadap keindahan orang yang benar. Apabila dan setelah dia menikmati pelepasan dari Tuhan, menikmati campur tangan Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Ayat 11 dan 12 firman Tuhan berbunyi, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Orang benar dipenuhi dengan sukacita. Itulah bunyi firman Tuhan. Kita bermula membaca Mazmur pasal 5 dan merenungkan bahwa pemazmur bermula memohon kepada Tuhan untuk mengindahkan keluh kesahnya. Di sini, di akhir Mazmur 5, pemazmur sekarang bersukacita di dalam Tuhan dan bersorak-sorai. Saudara, orang benar yang mengasihi dan percaya yakin dalam Tuhan mungkin masih meratap, tetapi mereka boleh percaya yakin bahwa Tuhan pada akhirnya mendengar doa mereka, membawa keadilan dan merubah seruan dan meratakan mereka untuk pertolongan menjadi sorak-sorai dan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba berdoa dan mohon Tuhan campur tangan dan nyatakan kemuliaan Engkau dalam hidup kami di antara orang fasik. Hulurkan tangan Tuhan yang Maha Kuasa untuk membuka jalan dan membawa campur tangan dan pelepasan untuk setiap pribadi kami di dalam keadaan yang kami hadapi dalam masa kini. Terpujilah nama Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari kita kongsikan pengumuman. Nomor 1, kita dorong semua anggota keluarga berkumpul dan mulakan sembahyang dan mezbah keluarga. Biarlah orang yang sudah jadi Kristen pimpin sembahyang dan mezbah keluarga. Jika Anda ada pertanyaan dan masalah, bolehlah hubungi pastor. Nomor 2, jika di rumah Anda ada TV box, sila subscribe kepada Pastor Betty atau Pastor Michael YouTube channel. Sambung ke TV di rumah dan sama-sama saksikan dan menonton khotbah hari Minggu.
Dorong semua orang kumpul bersama-sama, duduk di ruang tamu, menonton program dalam TV. Pujilah Tuhan. Yang ketiga, jika dalam keluarga Anda ada anak kecil, Anda boleh saksikan dan menonton Superbook Malaysia Channel. Kita dorong orang dewasa dalam keluarga duduk bersama-sama dengan anak kecil. Yang keempat, kita dorong saudara dan saudari, termasuk pemimpin gereja dan pemimpin kelompok sel, turut serta dalam persekutuan doa pada hari Rabu pada jam 7.30 malam guna pakai Google Meet. Yang kelima, kita dorong setiap pribadi untuk menjadi anggota dalam kelompok sel atau komsel, termasuk pemuda-pemudi. Kita mohon ibu bapa membantu masukkan pemuda-pemudi dalam kelompok sel. Sekian harap maklum, dan Tuhan memberkati dan melindungi saudara kalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.